sungguh baik dan Engkau sangat teramat baik dalam hidup kami. Pagi ini kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami naikkan pujian kami naikkan penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang teramat baik dalam hidup kami, dalam situasi apapun Engkau memperhatikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkatakan bersama, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk keadaan kami. Apapun kondisi kami Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah perlindungan kami. Kau menjagai setiap hidup kami. Kau memberkati setiap hidup kami Tuhan, di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kau mengurapi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kau pakai setiap kami untuk kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada Bapa. Mencoba mengurapi hamba-Mu, Kau pakai setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu dan kami untuk siap melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus pimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari semua yang percaya katakan amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, shalom semua.
Pesan Tuhan minggu ini yaitu hasilkan buah di setiap kondisi. Hasilkan buah di setiap kondisi. Itu ada dalam Kejadian 41 ayat 50 sampai 54. Saya akan bacakan dan firman Tuhan pagi hari ini. Kejadian 41 ayat 50 sampai yang 54. Ayat yang ke-50, Kejadian 41. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Putifera, Imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Pesan Tuhan yaitu hasilkan buah di setiap kondisi. Nah, Bapak Ibu, melalui pembacaan pasal ini dan pasal-pasal sebelumnya tentang kehidupan Yusuf, tentang perjalanan hidup Yusuf, tentunya banyak hal-hal yang dapat kita pelajari, banyak hal-hal yang dapat kita pahami. Nah, bahwa gini, dalam keadaan sulit sekalipun, Yusuf tetap menghasilkan buah. Nah, ini yang harus kita pelajari dalam setiap kita, kehidupan orang-orang percaya di zaman ini. Nah, apa yang dialami Yusuf pada masa itu, Bapak Ibu? Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Lalu Yusuf dijual, dia sebagai budak. Dia mendekap di dalam sel. Lalu Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Nah, saya paham, kita semua paham. Ini masa-masa yang gak gampang. Ini masa-masa yang gak mudah ketika Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Ketika Yusuf dijual sebagai budak, dia mendekap di dalam sel. Dia difitnah oleh istri Potifar. Ini bukan masa-masa yang gampang. Ini bukan masa-masa yang mudah. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 51, Bapak Ibu, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ini cukup jelas melalui arti nama dari kedua anak ini. Ada perjalanan, ada proses demi proses kehidupan Yusuf yang harus dia jalani. Tetapi kita lihat, dia berhasil melewati ini semua. Dia berhasil melewati semuanya ini. Nah, inilah menjadi pesan Tuhan, Bapak Ibu. Ini ada di web RDMB, Bapak Ibu. Inilah menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini. Tuhan mau kita menghasilkan buah di tengah kondisi apapun, termasuk kondisi saat ini, ataupun di tengah-tengah pergumulan apapun yang mungkin sedang kita hadapi. Jangan berkata tidak bisa, atau kita tidak mampu, atau kita tidak mau. Karena apabila kita paham perintah untuk berbuah-buah di masa sekarang adalah merupakan cara Tuhan untuk mempersiapkan kita untuk sebuah perkara besar di depan sana. Nah, hasilkan buah di setiap kondisi. Nah, berbuah itu artinya apa, Bapak Ibu? Berbuah itu artinya sesuatu yang dihasilkan akibat dari keterhubungan, persekutuan yang baik antara orang percaya dengan Tuhan. Dan buah yang dihasilkan, keterhubungan itu akan melahirkan suatu gaya hidup. Itu akan menghasilkan suatu tingkah laku, gaya kita, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, artinya
untuk kita bisa tetap berbuah di setiap musim hidup kita. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya ketergantungan dengan Tuhan. Kita harus tetap terkoneksi dengan Tuhan. Nah, memang ini bagaimana caranya untuk tetap berbuah dalam setiap kondisi yang ada. Poin yang terpenting yaitu kita harus tetap menjalin keterhubungan dengan Tuhan. Ini gak bisa disangkal lagi Bapak Ibu. Nah, keterhubungan dengan Tuhan, bicara tentang keterhubungan dengan Tuhan, ini harus didasari oleh keadaan hati kita. Ini bukan didasari oleh keadaan hati kita. Kita terhubung dengan Tuhan karena ada sesuatu dalam hati kita, karena ada sesuatu dalam hidup kita, karena ada keinginan dalam hidup kita, karena ada mood dalam hidup kita. Itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ketika kita sedang diberkati, kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi satu masalah dalam kehidupan kita, kita baru dekat dengan Tuhan, kita baru membangun hubungan dengan Tuhan. Ternyata bukan itu Bapak Ibu. Tetapi keterhubungan dengan Tuhan itu bicara tentang kemurnian hati kita. Itu bicara tentang ketulusan hati kita. Artinya di dalam kondisi apapun, ketika kita diberkati, ketika kita dalam keadaan yang susah, dalam masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, artinya kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Kita harus tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, harusnya situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini itu tidak akan mengaruhi hidup kita untuk kita tetap berbuah. Karena kenapa? Karena itu hasil dari keterhubungan kita dengan Tuhan. Artinya harusnya lingkungan itu tidak mempengaruhi kehidupan kita untuk kita tetap berbuah Bapak Ibu. Nah, hal yang berikutnya, bagaimana untuk kita caranya untuk kita berbuah di setiap kondisi. Nah, itu ada dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Kejadian 39 ayat yang ke-9. Kejadian 39 ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin, nah ini Bapak Ibu, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, yang selanjutnya harus kita perhatikan, selain kita membangun satu keterhubungan yang intim dengan Tuhan, kita harus memiliki integritas. Kita harus memiliki integritas Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi berkat bagi saya dalam Kejadian 39 ayat 9b. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, ini kan gaya hidup Bapak Ibu. Ini kan gaya hidup, ini prinsip hidup yang memuliakan Allah. Dia jaga kekudusan Bapak Ibu. Dia jaga sikap, dia jaga integritas dalam hidupnya. Nah, kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin di antara kita sedang mengalami satu kepanikan. Kita sedang mengalami rasa ketakutan mungkin. Ada satu kekhawatiran dalam hati kita. Ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil di masa-masa yang seperti ini. Nah, jangan sampai gini, kita mengambil satu keputusan yang salah. Ya gimana lagi Pak? Ya gimana lagi Bu? Nggak ada cara lain. Saya sudah nggak mampu. Saya sudah nggak bisa berbuat ini dan itu. Ya udah deh, saya harus mengambil ini demi keluarga, demi ini, demi itu. Akhirnya kita mengambil satu keputusan yang salah. Nah, kalau kita sadar Bapak Ibu, Tuhan persiapkan kita untuk sebuah perkara yang besar dalam hidup kita. Perkara yang besar di depan sana. Hasilkan buah di setiap kondisi. Nah, seharusnya kita menjaga hidup kita untuk tetap berbuah di masa sekarang, untuk mempersiapkan di masa depan, melahirkan gaya hidup yang memuliakan Allah. Nah,
kondisi baik ataupun tidak baik, kita harus tetap berbuah. Dan mungkin kita berkata seperti ini, Bapak Ibu, kenapa saya harus alami krisis seperti ini? Kenapa saya harus alami masa-masa seperti ini? Saya memahami ini, Bapak Ibu. Dan itu gak mudah untuk kita lewati. Mungkin kita berkata, sulit sekali untuk saya berbuah di masa-masa seperti ini. Siapa bilang, Bapak Ibu? Tuhan punya rencana atas hidup Yusuf. Dan Tuhan pun punya rencana yang dahsyat atas hidup Bapak Ibu dan kita semua, termasuk saya, Bapak Ibu. Ternyata gini, ketika kita mengalami satu proses dalam hidup kita yang Tuhan izinkan, kemarin Saudara Marbus sudah sampaikan. Ketika Tuhan izinkan ada satu pengikisan dalam hidup kita terhadap orang-orang pilihan Tuhan. Dan kalau kita lihat kehidupan Yusuf, awal dari kepada kehidupan Yusuf, dia memiliki kehidupan yang sombong. Dia suka melaporkan kejahatan saudara-saudaranya, dan dia merasa lebih baik. Ada proses karena hal-hal yang ada di dalam diri seseorang yang menghalangi rencana Tuhan. Sehingga gini, kita mengalami satu pengikisan dalam hidup kita. Kita mengalami satu proses dalam hidup kita. Lah kembali lagi Bapak Ibu, mungkin ini sedang kita alami hari-hari ini. Kita sedang mengalami satu proses itu dalam hidup kita. Dan pesan Tuhan minggu lalu, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, artinya selalu ada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Ada rancangan Tuhan yang dahsyat atas setiap hidup kita. Nah, proses yang kita hadapi apapun itu, jangan sampai kita berhenti berbuah. Jangan sampai kita berhenti berbuah. Jangan sampai perbuatan atau tindakan kita, baik keputusan yang kita ambil itu tidak memuliakan Tuhan. Nah mungkin Bapak Ibu, dengan hari-hari, dengan masa-masa yang seperti ini, kita sudah mengambil satu keputusan yang salah. Kita sudah mengambil satu tindakan yang salah. Kita sudah mengambil satu perbuatan yang salah, sehingga kita tidak menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita kembali lagi kepada rancangan Tuhan. Kita pahami lagi bahwa Tuhan menghendaki kita berbuah saat ini, karena ini akan mempengaruhi masa depan kehidupan kita. Rencana Tuhan yang dahsyat atas hidup kita. Miliki integritas. Lingkungan, keadaan boleh berubah, tetapi tindakan-tindakan, tetapi nilai-nilai, prinsip-prinsip kebenaran yang sudah kita bangun dalam hidup kita jangan sampai berubah, untuk kita menghasilkan buah yang tetap di setiap musim. Nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu, di dalam kejadian pasal yang 45 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Kejadian 45 ayat yang ke-7 dan ke-8, di sana firman Tuhan, "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Nah, yang berikutnya, pahami dan sadari Tuhan itu melibatkan setiap kita. Tuhan bawa masuk atas setiap hidup kita di dalam rencananya Tuhan. Makanya Tuhan mau hasilkan buah setiap kondisi kita. Di dalam kondisi hidup kita, Tuhan mau kita tetap berbuah. Karena Tuhan melibatkan setiap hidup kita, Bapak Ibu. Nah, mungkin kita tidak sadar, Bapak Ibu. Kita tidak paham dengan rencana Tuhan. Nah, maka yang awal saya katakan tadi, kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Karena ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan.
Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasia itu dalam hidup kita. Rencana-rencana Tuhan itu yang dahsyat dalam hidup kita. Makanya poin yang terakhir, sadari bahwa Tuhan itu melibatkan setiap hidup kita. Tuhan membawa kita masuk di dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Rencana Tuhan yang luar biasa. Andaikan hari-hari ini kita tidak sadar, mari kita kembali lagi bahwa Tuhan bawa setiap kita. Tuhan sedang membawa setiap hidup kita kepada rencana yang dahsyat, rencananya yang luar biasa. Nah, mari Bapak Ibu setiap kita, mari jemaat Tuhan dimanapun berada, dengan pesan Tuhan minggu ini, hasilkan buah di setiap kondisi. Apapun yang sedang kita alami masa-masa hari ini Tuhan, masa-masa hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita tetap berbuah. Karena apa? Ada penggenapan yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada rencana Tuhan yang luar biasa dan besar atas hidup kita semua. Nah, mari Bapak Ibu, setiap kita perlu yang namanya kekuatan yang daripada Tuhan. Kita perlu tuntunan Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Mari terus membangun hubungan yang intim terus dengan Tuhan, memiliki integritas dalam hidup kita. Dan yang selanjutnya, pahami dan sadari kalau Tuhan mau melibatkan setiap kita, dan kita terlibat di dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Hasilkan buah di setiap kondisi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur pada Tuhan untuk pesan-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kita, dalam hidup kami semua Tuhan. Bahwa kami harus tetap menghasilkan buah di dalam setiap kondisi yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami menghasilkan buah di saat-saat ini semua untuk mempersiapkan masa depan setiap kami, untuk rencana-rencana-Mu yang dahsyat dalam setiap kami di masa depan Tuhan. Mari Bapa, Engkau berikan kekuatan dalam hidup kami. Mungkin kami telah meninggalkan dan kami melupakan rancangan-Mu yang dahsyat dengan situasi yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tapi kami mau balik lagi, kami mau kembali lagi kepada rencana-Mu Tuhan. Untuk kami tetap mempunyai integritas dalam hidup kami, untuk kami tetap kembali di dalam jalan-Mu yang luar biasa dan rencana-Mu yang dahsyat. Untuk kami tetap menghasilkan buah dalam kondisi apapun. Kau mengurapi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Pakai setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan sekarang saya akan membacakan kegiatan seputar RDMB untuk selama seminggu ke depan. Pada hari Selasa sampai dengan Jumat ada 2 pagi yang dapat dilakukan secara streaming aplikasi Zoom atau melihat tayangannya melalui YouTube pada pukul 8 pagi. Lalu pada hari Rabu pukul 7 malam, komsel akan dilakukan masing-masing secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk komsel youth akan dimulai pada pukul 7.30 malam dan akan menggunakan aplikasi Google Hangouts. Lalu pada hari Minggu akan ada ibadah raya dan sementara ini masih dilakukan secara streaming pada pukul 9 pagi. Lalu setelah ibadah raya Minggu selesai, jangan kemana-mana dulu, ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu RDMB Junior yang diadakan pada pukul 10 pagi. Nah, demikianlah pengumuman untuk selama sepekan ke depan. Stay healthy, stay anointed, stay strong, dan stay safe.